حضرة النبي سر النبي سر آل النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira amma ba'du. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Falah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat terbesar iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, dan di antara nikmat itu adalah kita diberi kekuatan, diberi Allah Ta'ala taufik, yaitu Allah Ta'ala memberikan kekuatan menolong kita untuk taat ibadah kepadanya, yaitu pada subuh ini kita bisa alhamdulillah benar kawa melaksanakan sholat subuh berjamaah untung benar. Itu juga nikmat Allah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian marilah kita juga berniat iktikaf di masjid ini. Sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatu tasi'ata asyarah an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, daripada Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. La yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa 'indahu khamsu khisalin. Tidak terkumpul pada zaman ini bagi seseorang harta kecuali pada sisinya ada lima macam. Jadi ketika orang mengumpul harta ada 5 macam konsekuensinya. Ai sifatu mazmumah, ada kemungkinan ada sifat tercela yang 5. Pertama adalah tulul amal. Dengan banyak harta itu bisa orang itu bersifat tulul amal. Ai tarqabu ma yastab'udu husulahu. Yaitu tulul amal itu panjang angan-angan, itu artinya mencita-citakan sesuatu yang jauh lagi hasilnya, belum apa-apa lagi hasilnya,
itu panjang angan-angan. Kena kita aja kalau bisa bisi harta banyak, kita nukar mobil, padahal belum apa-apa lagi itu, nukar itu, nukar ini, panjang mana angan-angannya, yang di depan mata kada digawe. Nah jadi itu yang kada baik, panjang angan-angan. Artinya kayak ini kalau banyak harta, jangan panjang angan-angan, yang di depan mata aja. Apalagi hartanya belum ada, hanya dijanjikan orang untung sudah bagi-bagi duit. Sore ini nah, ini besokan nih sore kena ulun beri fee keuntungan pian menjualkan tanah ulun 100 juta ulun beri, sudah janji sudah tuh dibayar orang, sudah positif sudah aja. Bujur jadinya kan berdusta juga. Cuma yang ini panjang angan-angan, wah jadi duit ada duit titipan orang ya dibelanjakannya, nukar itu nukar ini, habis dibagi-baginya pas kada jadi jara. Jadi jangan uja orang bahari, jangan menimang bayi yang belum lahir, nyata dulu hanyar. Kalau orang Banjar bahari kalau ada duit jangan langsung nang kayak orang kesetanan dulu diguring-guring akan dulu, dimalamakan dulu, dipikir-pikir akan dulu. Nah itu ini angan-angan yang jauh lagi hasilnya sudah ditentukan, itu kada boleh. Kemudian wahirsun ghalibun, hirsun ghalibun, rakus yang mengalahkan farrogib fid dunya mulawwamun wa talibul fuduliha mazmumun warraqbatu innama tukhtassu bima jawaza haddul hajah wal fudulu innama yantaliqu ala ma zada ala qadril kifayah. Jadi rakus yang mengalahkan, maka orang yang senang benar di dunia itu dicela, dan orang yang mencari kelebihan dunia tadi itu dicela juga. Dan cinta dengan dunia, dan cinta itu hanya terkhusus dengan sesuatu yang melampaui batas hajat. Artinya kalau sudah melampaui batas hajat, sudah jangan terlalu berlebihan. Cuma kita kada dilarang mewah, kada dilarang apa-apa, cuma kada boleh melampaui batas batas kadar keperluan kita, jangan berlebihan. Apa aja yang berlebihan kada bagus. Wal fudulu innama yantaliqu ala ma zada ala qadril kifayah. Fudul itu ya akan berjalan atas sesuatu yang melebihi atas kadar keperluan. Qala sallallahu alaihi wasallam laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirati walal akhirata lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Nah, orang yang baik, bukan orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Jadi akhirat aja terus, dunia kada digawe, karena kita minta-minta dengan orang kada boleh, kada bagus. Kalau orang minta-minta sama orang itu membuka pintu 70 pintu kemiskinan dibuka. Kalau minta-minta itu tutup sama sekali. Kita jangan sampai ada minta sama orang. Tapi kalau kita minta-minta ke masjid, ke rumah-rumah, tapi untuk masjid itu bukan minta, kitanya kada minta, kita mengalurkan harta orang supaya orang itu bisa berbuat baik melalui kita, dapat juga kita pahala. Mandalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang memberi jalan orang kepada jalan yang baik, maka kita dapat pahala juga walaupun kita kada bisi duit. Orang menyumbang ke masjid karena kita, maka kita dapat juga pahalanya. Nah itu lain, bukan minta itu untuk menyalurkan harta. Yang dimaksud itu minta karena kita ditimpa kepapaan, kada cukup kita bisi. Gara-gara apa? Akhirat aja terus digawi, dunia kada mau.
walal akhirata lid dunya, tidak juga meninggalkan akhirat ini meninggalkan dunia untuk akhirat. Ada lagi dunia aja akhirat kada ingat, ini lebihnya. Walakin khairukum, tetapi orang yang paling baik di antara kamu man akhadha min hadhihi wa hadhihi, yang mengambil sekadarnya aja. Ani ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'mal matiyatud dunya fartahiluha tuballighukumul akhirah. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghaniyin liman tazawwada minha. Ujar Sayyidina Ali karamallahu wajha, dunia itu adalah negerinya orang yang benar, bagi orang yang benar di dalam dunia tadi, dan ini dunia ini adalah negeri yang selamat bagi orang yang paham tentang dunia itu, dan dunia ini adalah negeri orang sugih bagi orang yang menjadikan dunia itu tadi menjadikan sangu untuk akhirat. Artinya dunia dijadikan mazra'atul akhirah, sugih itu orang itu. Kalau dunia untuk dunia juga miskin orang itu, biarnya bisa duit beratus miliar karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian dampak daripada orang mengumpul harta itu wasyuhun syadidun, kemungkinan bisa dihinggapi sifat yang tercela adalah pelit, bakhil yang berlebihan melampaui batas, bakhil yang ditaati, bisa itu pelitnya. Semakin banyak harta semakin pelit. Jadi apa caranya? Mulai sedikit, jangan berniat kena aja mau aku sugih bagi-bagi duit, jangan. Begitu kita dalam keadaan ada diberikan Allah Ta'ala berlebih sedikit, kita kada pernah menyimpan duit misalnya, kemudian ada rezeki dibagi, jadi pada ketika banyak duit sudah kada takajut lagi. Kalau mulai susah aja, waktu sedikit ajanya pelit, bagaimana kalau dia punya harta lebih banyak, semakin pelit lagi. Karena harta itu semakin banyak harta semakin besar juga hantunya. Jadi kalau harta itu cuma duit 1 juta 2 juta, hantunya diketek-ketek sedikit ginta kipai. Tapi kalau sudah miliaran, hantunya beganal juga. Nah, jadi ujian besar. Kemudian waqillatul wara', bisa juga dampak daripada orang yang mengumpulkan harta itu waroknya sedikit. Arti warok itu orang yang memelihara dirinya daripada memakan yang subhat, yang tidak diyakini apakah itu halal atau haram, itu subhat. Nah, kalau orang sudah mengumpulkan harta, biasanya kada ditakutkan ini tadi ada sifat yang tercela, yaitu sedikit waroknya, sedikit. Arti warok tadi yaitu orang yang menjaga dirinya daripada yang subhat, yang samar-samar. Apakah rezekinya itu rezeki ini halalkah haramkah? Model campur, kada maunya, kada mau di situ orang waro. Nah, orang waro inilah salah satu persyaratan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sifat waro ini harus dimiliki juga oleh seorang yang beriman. Yang waro artinya orang itu kada waro, bisa jadi kada waro, tidak waro. Lantaran apa? Lantaran mengumpul harta aja mengumpul harta saja. Tapi kalau orang mengumpul harta, dia berilmu agama, maka mengumpulkan hartanya itu terlepas daripada qillatu warok tadi, terlepas bahwa hilang dari dirinya warok, tetap ada waroknya. Banyak kan para sahabat yang suki seperti Abdurrahman bin Auf, warok sidin. Itu dampaknya.
Fal wara'una ininya. Fal wara'u maka pemahaman wara' itu huwa jitinabus syubhat. Nah, yaitu meninggalkan yang subhat, khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Karena apa? Karena takut kalau nanti terjatuh kepada yang diharamkan. Waqila huwa mulazamatul a'malil jamilah wa nisyanul akhirah. Ada menyatakan yang namanya wara' itu orang yang selalu melakukan ibadah, amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang baik dan meninggalkan wa nisyanul akhirah, melupakan akhirat. Apa keadaan itulah? Melupakan dunia kan di sinilah. Ya, pokoknya itu karena dianu pulang wa nisyanul akhirah, melupakan akhirat. Masa orang wara' melupakan akhirat, melupakan dunia kalau nih. Jadi orang wara' itu ada mengatakan orang yang selalu aja terus istiqomah melakukan amal-amal yang baik-baik, itu orang wara'. Ciri wara' menjaga. Yang haram jelas sudah kada dikerjakan, yang tidak jelas tuh ditinggalkannya. Kalau yang haram jelas, misalnya kita berjanji lawan orang tuh haram pun orang tuh tak ambil sudah. Kenalah kalau mobilku payu tolong jualakan. Berapa Pak dijualakan? 200 juta. Kena mun payu ikam ku bari 5 juta. Payu 200 juta, bahkan 210 hanya menjualakan payu 500.000 aja dibarinya orang itu, berarti 4,5 juta ampun orang diambil tuh. Itu haram, yang itu bukan subhat lagi, memang ampun orang dimakan sebab menjanji akan, kan berarti kan ada perjanjian itu. Tapi kada ada jar hitam di atas putihnya, tapi ikam bepandir berjanji. Nah, kalau ulun ke pengadilan, dibawa ke pengadilan kada ada buktinya, tetap ulun menangkan orang yang itu karena kada ada buktinya. Tapi di hadapan Allah Ta'ala ikam batur kan gitu. Orang tuh datang, ulun hakim misalnya, ini yang datang ya, yang datang ini ada buktinya, tapi ini penipu. Yang ini kan ada buktinya, jelas dimenangkan itu karena kan di pengadilan. Tapi bukan hakim salah, tapinya di hadapan Allah Ta'ala jelas itu kena dianu. Itu kan anu barang bukti kayak itu. Cuma ikam di hadapan Allah Ta'ala, walaupun ikam menang di pengadilan, tetap aja di hadapan Allah Ta'ala. Hakimnya pang kayak apa? Hakim kan asal jangan disuap, hakim meanuakan sesuai dengan fakta, ya kan, dengan apa yang siapa yang kuat meanuakan dalil, sudah selesai, dimenangkan kan. Sama nang kayak orang kalau tuh orang diisi bini lah, punya istri nikah di bawah tangan, dapatlah bininya itu. Kalau di bawah pengadilan jelas kada dapat, karena kada ada pencatatannya kan. Tapi kan secara hukum Islam pengadilan jelas memenangkan yang ada catatannya, yang kada ada pencatatan dikalahkan. Tapi kan ikam tak paham seorang secara hukum Islam, ikam tetap ikam bertanggung jawab, tetap yang kada bercatat tuh dapat ya walau tak. Wal maqalatul ishrun an Hatimil Asam rahimahullahu annahu qala, daripada Hatim Al-Asam rahimahullah bahwasanya Hatim Al-Asam berkata, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah
pekerjaan syaitan, illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali pada 5 tempat. Jadi ujar Hatim Al-Assam, pekerjaan yang tergesa-gesa itu gawian daripada syaitan. Bahkan ada orang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa hasilnya tidak bakalan maksimal walaupun dilakukan oleh ahlinya sekalipun. Ini ahli benar di gawian itu, tapi tergesa-gesa kada maksimal hasilnya. Nah, walaupun ahlinya yang menggawi. Tetapi ada artinya al-ajalah itu tergesa-gesa itu, ujar Banjar, bedadas itu termasuk daripada gawian setan, tergesa-gesa, kecuali pada 5 tempat. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya yang 5 macam tergesa-gesa itu termasuk sunnah Rasulullah yang 5 macam, kecuali yang 5 macam ini justru jadi sunnat menyegerakan tergesa-gesanya. Yang pertama, it'amud dhaif, menjamu tamu, bimala yatakallafu inda dhaifi, dengan sesuatu yang tidak menyusahkan ketika indal mudhif, ketika menjamu tamu. Artinya kada mengalihkan, ada aja yang dianuakan untuk tamu tadi. Jadi sini sugih kulkasnya aja 4 pintu misalnya, ada daging, ada apa. Jadi begitu tamu datang cek langsung tinggal dimasak, sayur ada. Atau pembantu, ingatilah kalau ada tamu, ikam segera bergerak, jangan tamu sampat lapar. Nah, tamu jangan dipandiri dulu. Begitu ada tamu dari mana? Oh, ini keluargaku lah dari Sulawesi, keluargaku dari Banjar nih datang hari ini. Kenanya kalau datang suruh guring di kamar itu. Nah itu motor, itu kiblatnya padahakan, di situ WC-nya, suruh guring dulu. Jangan dipandiri, biarnya istirahat. Kenanya sudah bangun, sebelumnya guring minumi dulu teh apakah. Nah, karena bangun guring, sediakan makanan, tawari makan itu, nangka itu anu tamu ini kada bayut uja orang Banjar tuh bayut, bininya pina lambat gerakannya, tamu itu sempat lapar, lakinya pelit pulang pas banar, repot banar tamu, kasihan pelit banar. Kenapa disuruh mempercepat melayani tamu ini? Yaitu tadi bedadas tuh, kada apa-apa cepat-cepatnya begawi. Ingatilah jangan sampai terbengkalai tamu kita. Ini kada modal kada, tapi dengan tamu kita orang susah, kada ada apa-apa, kebetulan di rumah kada ada apa-apa, banyu putih barang. Dan itu bisa ada orang yang kada dimakan tanah ini matinya bakaromah, kada dimakan tanah ini. Amalan sidin ma'amalakan apa yang ujar Nabi tadi. Pokoknya asal ada tamu ke rumah sidin mesti dilayani sidin. Sidin kada kayak orang kada sugih juga, banyu putih aja di sidin itu aja yang ada melayani tamu. Kada pernah kada ada tamu itu kecewa, kada dimakan tanah. It'amud dhaif, memberi makan tamu, idza nazala, ya, idza nazala dhaifu fi manzilihi, kalau sudah tamu itu tinggal di rumahnya. Dan batas tamu itu 3 hari. Batas tamu itu 3 hari, maksimalnya 3 hari. Maksud maksimal 3 hari ini bukan begitu hari keempat ini sudah batas tamu lah 3 hari bulik aja kam, kada, lain itu maksudnya. Artinya nengka ini 3 hari itu si tamu berpintar-pintar. Kalau sudah hari keempat sudah
kalau inya bebinian umpat juainya ke pasar, atau inya kada bisa pasar di rumah karena pas yang bini ampun tamu maulah sayur menggani inya mun kada bisa memasak menggani menata mengandi membasuh sayur, jangan jadi tamu terus. Ai sebab hari keempat posisi lain tamu sudah jadi tuan rumah. Maksud jadi tuan rumah nih kada jopang masuk ke kamarnya buka sembarangan, maksudnya menggani umpat menyapu di rumah itu, ikut menyapu di rumah. Berarti kan kalau sampai 3-4 hari berarti ini orang dekat atau orang yang disenangi oleh tuan rumah. Paling bagus banar itu paling aman bikin rumah persiapan kamar. Kalau rumah ganal misalnya ini rumah di sebelah ada lagi rumah khusus tamu, kalau perlu ada dapurnya. Nah ini dapur aku serahkan sudah lawan ikam beratan, ayo ikam di situ terserah aja. Nah itu kalau banyak duit maka itu bagus tamu. Bahkan dulu para aulia di Tambihul Muqtarin itu sampai tamu itu 2 bulan kada pernah merasa kesulitan beliau. Para aulia itu terus di tempat amun kita kan sudah keberatan banar itu, repot banar sudah, mana rumah sempit lagi tamunya bau lagi kada tahu di sempaknya karena di WC itu tamu kada tapi pintar sempaknya di andoknya di situ korek hidungnya atau korek telinganya buangnya sembarangan, rokok bahamburan itu tamu kada pintar. Hai sudah 3 hari batas tamu itu, hari keempat juga ikam bebersih, jangan jadi tamu bakal-akal juga jadi tamu. Karena ad-dhaifu kal mayyit, tamu itu nang kaya mayit, artinya mayit itu terserah yang mano tuan rumah. Ya tuan rumah pian burung indah aku ya kada tahan di situ terserah tuan rumah yang mano kan tuan rumah jadi dihormati ya tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Gerakan cepat tuh tamu itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa yang memberi makan saudaranya yang muslim akan yang disenanginya, maka Allah haramkan atasnya api neraka. Akhrajul Baihaqan. Jadi amalan jauh daripada api neraka yang kita senangi kita beriakan lawan tamu. Artinya ada durian di kulkas itu durian ada iwak kakap sudah ada tamu bari sudah semua. Ini kada duriannya disembunyikannya, iwak kakapnya iwak karing aja diunjukinya, tamunya sampai berdarah giginya. Tamu kada bagigi ompong makan iwak karing, orang iwak kakap tadi disembunyikannya. Imbah tamu kada dah hanya regasan inya aja, orang tamu dibari yang senang-senang. Ini kada pelit benar tuan rumahnya. Ada juga yang terdidik bini sepupu lakinya datang, abahnya mana? Abahnya pas keluar daerah, keluar kota, sore hanya datang. Ini datang siang nih pas lapar-laparnya, ujar lakinya mulai jauh, ikamlah layani tamu itu sepupuku tuh, iya paham ulun jar. Banyak keluarga dia kada ada yang diberi makan, duit kada ada, nak ke pasar kada sempat. Ada iwak emas anak peliharaannya diambilnya, iwaknya singganalan nang kayak ini itu diambilnya kesan tamu, nangis sampai anaknya, ujar anaknya itu iwak ulun tenang aja nak kayak kena abah tukarakan gantiannya sangkingnya biar aja. Nangis saya anaknya sudah dia berdiaman kesan tamu aja sudah. Bininya pintar bemasak, siang-siang dibakarnya untuk kena ulun umpat makan tamu dulu. Tamu tuh kada mungkin habis iwak itu singganalan itu
Rupanya tamunya nih totok juga kada ingat makan. Jadi diintip si anak, diintip anak makan. Tamu itu sorangan anu sayur bening, sambal acan, ada es setrup, makan baras ini makan. Itu sampai separuh sudah. Ujar anaknya sambil nangis anaknya, itu mah jar iwaknya separuh sudah mah dimakan, coba lihat di separuh. Masih ada separuhnya nak kayak sekalinya yang tamu ini dibaliknya lagi 2 paruh sudah. Ujar mamanya, itu iwak kepalanya masih ada, masih banyak dagingnya, sampai kepalanya diambisinya. Anaknya ini sudah, anaknya umur 9-10 tahun, tinggal di sininya sebelah sini, habis sudah hanyar. Terakhir sampai mata iwak tuh lagi sisanya, mata iwak dikuciknya jo. Terakhir sudah habis mata iwak, kada ada lagi pengharapan anak ini. Akhirnya anaknya meluncat ke hadapan tamu tadi, mata iwak sudah pian habisi, nih mata ulun lagi nak kucik. Nah saya sarik banawan tamu, padahal sepupu abahnya. Tamu nya ada tamu jo kada tapi beres. Jadi kayak ini kalau ada tamu, ada tamu kalau memberi muar yang kada tahu diadab, minta maaf lah walaupun agak kasar bepandir, tapi kita tetap melayani, menghormati tamu itu, tetap senyum. Bukan kita munafik, memang kewajiban kita untuk senyum, padahal itu menyakiti hati. Assalamualaikum nangka itu mengetok, dan itu tahu jam guring kada tahu dibahasa. Ada kita kan Assalamualaikum, yang kira-kira mendengar ini kodok kada tamu. Itu kalau di Quran boleh itu kan, di Quran maatur kalau kita jadi tamu nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wa in qila irji'u farji'u fahuwa azka lakum wa athhar. Ikamlah, ujar Allah Ta'ala, kalau masuk ke rumah orang, jangan sampai ikam masuk ke rumah orang sebelum ikam hatta tasta'nisu, sebelum ikam berjinak-jinak dulu, minta izin kah, menghormati, rendah hati. Ini jadi jadi tamu pasang muha bedahulu, sakit bedahulu lawan ini pasti ngalih masuk rumahnya nih. Langsung karena astata-nisu itu artinya dulu sopan dulu dengan nih, jinak-jinak ibaratnya kayak ini kayak itu aja, wali kota, gubernur, napa lagi tuan guru, yang kadang-kadang tuan guru tuh 400-500 orang datang setiap hari. Itu kan ada pengawal, itu kan dijaga itu untuk keselamatannya. Anak menyolonong kayak orang kada kawa, ikut 4 aturan orang betakun dengan pos, ada posnya kalau tuh. Itu aturan orang. Kita tamu, Pak permisi, Bapak adakah ulun Haji Jamal ada perlu dengan Bapak, ada janji kak? Kada ada pang, aku silaturahim aja lawan sidin. Ada perlu silaturahim, ada perlu dengan sidin. Aku Haji Jamal, sidin tahu aja lawan aku. Ujar yang kada kawa Pak ajar, Bapak istirahat sudah. Ya kada apa-apa, ulun boleh, cuma sampaikan ada penting gasan sidin juga misalnya, atau apa kepentingan. Jangan dipaksa, memaksa orang. Ikam tamu, wa in qila irji'u farji'u wa azkalakum wa athhar. Amun ikam disuruh bulik jangan ngarasi orang. Gitu tuh. Ini ayat bukan untuk tuan rumah. Ini ayat untuk tamu, jangan terbalik. Kalau hadis untuk tamu yaitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya tamu walaupun kurang ngajar tetap kita layani.
dilayani dapat pahala. Mucil jar 2 kali dapat pahala. Sabar terhadap gangguan tamu. Tamu itu kan bisa mengganggu. Dan itu ulama wali-wali itu, wali itu anak buahnya kalau ada tamu yang kan ada tamu yang kada tapi pintar. Nah, itu biasa untuk menolaknya kada nyaman kan sidin kada terima tamu. Ada juga yang pintar ulama bahari ngarannya Betauriyah Mahalabiyo Mahalabiyo yang kayak paloy. Artinya tapi sidin lain paloy. Syekh mana sidin mana. Ini yang tamu ini ketahuan nih bakalan menyusahkan sidin, menyita waktu. Sidin anak istirahat karena perlu setelah ini orang banyak memerlukan sidin, ribuan orang bahkan ratusan bahkan ribuan yang memerlukan sidin beberapa saat lagi. Ini tamu bujur-bujur mengalihkan. Nah, di mana sidin paksa sidin mengambil sejadah hanyar di kamar bersembunyi sidin di sejadah, diamparsin sejadah, duduk di atas sejadah. Anunya paham, sudah dilajari itu. Duduk di sajadah. Syekh mana? Sidin di masjid. Sidin di masjid lagi. Sidin di masjid. Oh iya, di masjid. Padahal sih ada di kamar. Di masjid itu apa? Sajadah itu kalau dalam bahasa masjid tempat sujud. Duduk di sajadah. Supaya apa? Menghormati tamu tadi, jangan sampai kecewa buliknya. Padahal boleh aja bulik minta maaf kada terima tamu, boleh aja Quran memadahkan kayak itu. Cuma kita disuruh menghormati tamu. Ada tamu kan yang kayak itu datang kalau ada gurunya istirahat malam setumat lagi ada acara guru ini kan orang menunggu kasihan belajaran kada kawa maksimal menyampaikan. Kenapa aturannya sini istirahat dulu waktu itu. Datang tamu dilayani ya sidin, cuma dalam hati sih bila bulik tamu ini karena bukan hal yang penting diceritakan, ilmu kada apa kada bekesah coba bang kesah minta solusi kah kada juga bekesah bini ulun yang itu bini ulun tuh sembahyang malam anak ulun yang seikung mengkesahkan keluarganya aja di hadapan guru tuh sampai 2 jam keluarganya dikesahkan. Pak guru kada perlu juga kesah keluarga ikam bapak juga lain minta solusi atau menanyakan hukum. Senang benar guru itu menanyakan hukum. Atau yang datang pulang minta duit bukan untuk keperluan yang hajat, kada, untuk keperluan pribadinya aja. Antu menyusahkan berataan tuh. Kasihan yang hendak datang yang minta untuk keperluan yang mendesak. Ini yang datang nih modus macam-macam. Itu tanggung jawab seorang di hadapan Allah Ta'ala menyusahkan guru kayak itu. Nah, kayak itu tuhnya datang. Ada kita datang, sudah apa perlu kita? Oh perlu kita minta banyak, sudah ditiup guru, sudah makasih banyak guru lah kami permisi. Iya, nah sudah kayak itu. Ini kadang ngolor ngidul apa segala. Lain sidin menahan aja, duduk dulu, aku santai aja, sehat aja, senang aja sih. Ayo, ini kada lawas. Atau kita umpat nimbrung, ada orang datang kita duduk mendengari karena silahkan kayak itu. Amun ikam yang dilayani kasihan sidin anak istirahat. Itu yang orang banyak tamunya lihat. Kadang ada tamu yang kada ingat lawas duduk ya dikesah kada apa kada sidin hendak kuring hendak istirahat. Nah ikamnya mana mbah bulik santai ikam kada ada amun sidin ada juga tuh tamu nang kayak itu. Tapi kita tetap dimuliakan tamu tadi. Padahal barang luar biasa. Makanya sangka jahatnya pulang bertamu. Paling-paling aku ada dilayani sidin jar. Aku orang miskin pangan coba lihat ya. Yang sugih jahat dilayani bujur yang sugih-sugihnya adab datang ikam sudah miskin lagi. Sudah miskin sombong lagi. Jahat sangka. Ada orang sugih itu yang datang, aku ini banyak dosa pang, ya Allah banyak dosa.
Jadi kiapa jar hadir sana banyak pian istighfar, baca sholawat. Ilah astagfirullah astagfirullah, istighfar 1000 dibacanya, sholawat 1000. Mudahan aku kawa orang berdosa banyak nih bisa ketemu sih Den. Kenapa Allah Ta'ala memuliakan? Hatinya baik. Ada yang ulama beribadah pangnya ahli sembah yang bahkan ini anak mensajajarkan dengan wali itu pasti sidin mana pas kada dapat merasa tinggi bedolo itu lain aturan ikam, itu orang aturan Allah Ta'ala. Bubuan wali dan kayak itu kita rendah hati datang nggak mau pang ketemu anak haul kesukumpul tuh betinggi-tinggi hati. Aku guru pang nyaman aja karena di muka biar berduduk. Nah tak ada harapan di ke depan. Hari ini kadangnya merasa mulai di bandara tuh hendak naik ke bandara bininya di teleponnya, ini orang mulia nih Syarifah doakan saya ya, doakan mudah-mudahan bisa ketemu guru sekumpul jar, ke makamnya guru sekumpul. Naik pesawat, turun pesawat, nah ini saya sudah turun pesawat, doakan ya mudah-mudahan aku bisa masuk. Inya merasa kada bukan siapa-siapa, kada diulah-ulah. Akhirnya Pak duduk di parak anak guru, di parak anak guru sidin duduk. Ada yang merasa hebatnya hakun pang bisa sampai ke situ, sombong. Kemudian 10 menit lagi. Tadi melayani tamu. Yang kedua wa tajhizul mayyit, yaitu merawat mayit ya. Merawat mayit bil ghusli wat takfini was shalah alaihi wad dafni idza mata. Nah mayit nih itu boleh berdadas, boleh bercepat dengan mandi, mengapaninya, mensolatkannya dan menguburkannya. Apabila inya meninggalnya yakin nyata sudah matinya, segera dimandikan. Bagus itu misalnya ini malam nih juga dimandikan, paling bagus itu malam juga dimandikan, malam dimandikan. Kena jar keluar itu jari kamu keluar ulun sudah beribu, sudah 1000 ada kalau sudah mandi mayat itu. Kadada yang keluar artinya bukan kadada pang, hampir dari 500 misalnya yang dimandiakan, paling-paling yang keluar itu lagi imbah dimandikan seikung aja. Artinya kayak ini, kalaupun takut kalau ada keluar lagi najisnya, karena untuk menyembahyangkan jenazah itu kan harus kain kapannya bersih, jenazahnya juga kada artinya kada najis, kain kapannya jenazahnya tidak najis, syarat disembahyangkan. Kalau dikuburkan kan kada jadi masalah sudah. Nah kayak apa caranya? Tuntung dimandikan, berdua bertiga sembahyangkan dulu ya kan, aman sudah, besok tinggalan. Itu sangat membantu keluarga si mayit tadi, menyegerakan. Nangka itu anunya. Tapi kita jangan dipaksakan. Kalau ujar keluarganya isuk aja gen sudah hai. Penting kita menyarankan malam ini kita mandiakan, tuntung dimandiakan, kita sembahyangkan. Jadi isuk, jadi malam itu keluarga sudah melihat abahnya atau mamanya yang sudah dimandikan segera tadi, melihat sudah dalam keadaan bersih. Satu. Yang kedua, keluarga isuk baisukan kada lagi memikirkan memandiakan mengapa nih, tinggal membawa ke kuburan aja. Jadi orang-orang datang nyaman, sudah datang tinggal menyembahyangkan ya kalau itu, atau berjanji jam 10 menyembahyangkan, nah sudah, tapi sudah disembahyangkan malam tadi. Oke, apa itu jar? Maka menyamakan jenazah itu bagus 40 kan, memang itu kan ada hadis Nabi, dapat keberkahan si mayit tadi. Ulun takut karena guru Ahmad Sarwani Zuhri itu 40 itu guru mesti sekaligus kada ujar sidin.
berincit. Misalnya yang pertama 10, yang kedua 20, yang ketiga 30, atau yang ketiga 10 lagi. Itu kada apa-apa, berincit tadi. Kada mesti sekaligus 40. Tapi kalau ada orang yang biar aja isok aja jar, ayo kada apa-apa. Ini kan menyegerakan tuh hukumnya sunnah. Kadang-kadang ada ini dalilnya ini saya lihat jar di Jakarta, di Habib meninggalnya besoknya baru subuh dimandiakan, ini dalilnya. Dalam hati kita, ikam dalilnya di mana? Itu Nabi memadakan menyuruh cuma kita kada kaupang baka karasan sudah cuma ngalih. Wah ini orang itu Habib itu mungkin ada kasus tertentu, mungkin Habib itu ditunda karena pertimbangan yang lain. Memang makanya hukum itu nantinya akan melihat motifnya. Al-hukmu yaduru ala illati, kada kawajopang diberlakukan dimandikan secepatnya. Kalau dalam kondisi normal sudah mandiakan secepatnya. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga jenazah itu ditunda isuk, itu lebih baik lagi. Ini sudah kada aman aja. Dikuburakan misalnya di Samarinda juga, jenazahnya tidak ada misalnya penyakit-penyakit yang menular, penyakit gula yang sangat berat, kada ada juga. Bahkan sangat disarankan memandikannya itu kalau misalnya jenazahnya mati jadi hantu, atau jenazahnya matinya ada hulatnya, matanya hendak keluar, ini kulitnya ini kalau bingung takuyak, itu maulah dimandikan di setengah orang banyak. Mandikan malam 7, tempul orang sunyi kan dimandikan malam 7, itu lebih abdul dimandikan malam lagi pertimbangannya. Sembahyangkan malam 7, isuk sudah tinggal nah itu dikapani, hanya dipalestiki, ditutup plastik supaya apa? Supaya baunya kada keluar, menjaga kehormatan si mayat tadi. Dan itu pernah kami lakukan, saya melakukan orang buka takajud jopang kita, cuma kada takajud yang kayak itu pang amun yang jarang bisa siup melihat yang kayak tuh bencalak mata sini. Tapi kampungnya inilah kada boleh kampung ini kan untuk aja pembelajaran aja kan, kampungnya kada ulun sambat juga. Ulun telepon guru din tolong bacakan Fatihah nih guru tuh langsung aja padahal sekali aja ulun pernah menelpon guru itu tentang, karena gawat benar, tolong bacakan Fatihah nih guru untuk jenazah ini. Ujar guru pasti bermasalah tuh jenazahnya. Nah ulun padahal keluarganya, ingatilah hikam anak nih, jangan sekali-kali ikam memadahkan abah hikam nih mati yang kada-kada. Ikam wajib tuh sangka baik dengan orang tua hikam. Wajar aja sih meninggal kada diketahui pang berapa hari. Memang anaknya ketulahan mau unjun apa segala, abahnya dibiarkannya sampai 2 hari meninggal kan berarti anaknya kada beres tuh. Abah penyakit baharitan tinggalakannya. Nah sampai takuyak kulitnya tuh mana bubuhannya, yang biasanya kakawalan banar semangat banar memandi jenazah ini kada guru jar ulun minta izin memimpin baca yasin. Dan tahu ulun dalam hatinya kada mau baca aja yasin, suruh baca yasin. Bebau sudah suruh masker, bawa masker. Waktu itu belum ada belum ada corona itu, bermasker tuh, masker bau benar mandi. Nah tapi kita bersih hati, nah itu yang perlu, bersih hati itu pengaruhnya bukan di orang bersih hatinya bersih baik, hatinya sampai ke awak itu kada berpengaruh tuh, awaknya sampai harum juga orang itu, dan bahkan untuk orang lain pun bisa jadi baik. Jadi sangka baik penuh, minta tolongan Allah, dan kada pernah melihat orang yang dimandi ini lebih jahat darinya, kada. Sudah ditutupinya rapat-rapat orang ini kekurangan orang ini, dah
Buktinya suruh kita mandikan malam tujuan, tuntung dimandikan itu bau kadada sama sekali. Jadi sampai-sampai kawan buka sudah masker ikam tuh tersinggungkan keluarganya, buka bau, coba ikam buka kan ada lagi baunya, kalau memang kada bau lagi, karena kita dengan niat yang baik menolongi memandikan bagus. Nah, perlu tuh tukang mandi itu bagus hatinya, kada dongkol tuh mana orang membantu bujur-bujur membantu orang tuh melayani jenazah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyufara li jami'i man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya pertama-tama yang dibalas orang mukmin itu diganjar pahala orang yang mukmin sesudah matinya itu, bahwa diampuni bagi seluruh orang yang mengikuti jenazahnya, yang membawa jenazahnya. Jadi diampuni ya. Jadi mukmin tadi membawa keberkahan. Kenapa? Gara-gara inya orang dapat ampunan. Jadi siapa aja yang ikut bersama jenazah mengantar sampai ke kubur, diampuni dosanya beratan yang ikut itu. Raul Bahika ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam idza mata ar-rajulu, apabila seseorang itu mati, min ahlil jannah, daripada ahli surga, istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu. Jadi kalau yang meninggal ini orang soleh, orang baik, maka Tuhan Allah Ta'ala malu mengazab orang yang memikulnya, waman tabi'ahu, dan orang yang ikut di belakangnya atau di mukanya, waman shalla alaihi, dan Allah Ta'ala juga malu mengazab orang yang mensolatkannya. Jadi sunat tuh kita kalau ada orang soleh diyakini kebaikannya, misalnya ahli masjid, orang itu ahli masjid artinya kada pernah meninggalkan berjamaah di masjid, istiqomah, meninggal sidin, maka yang memikul, yang ikut mengantarkan kada memikul, yang menyembahyangkan semuanya itu malu. Andai kata ada dosanya diampuni semua, yang memikul, yang memandikan, yang mengantarkan, itu malu Allah Ta'ala ma'azabnya, artinya dosa diampuni. Yang menghadiri jenazah tadi malu Tuhan ma'azabnya. Rahud Dailami. Kemudian yang disuruh badadas tadi, wa tazwijul binti idza balagat, mengawinkan anak bebinian kalau sudah sampai umurnya. An Aisyah radhiyallahu anha qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluki. Barang siapa yang mengawinkan satu anaknya, maka Allah Ta'ala berikan mahkota pada hari kiamat dengan mahkota kerajaan. Kemudian akhraja Ibnu Syahin. Kemudian yang disuruh badadas itu wa qada'ud dain, membayar hutang, idza wajaba wa in kana jaa ajaluhu, kalau sudah sampai waktunya, jadi segera membayar. Kayak ini hutang, aku kena bayar hutang lah 1 Desember aku bayar, pas sampai 1 Desember duitnya ada, jangan ditunda, bayar. Ini kada kena dimodalakannya ke lain, jangan ikam kecelakaan tuh, kecelakaan rugi, bayar segera hutang itu, jangan ditunda-tunda. Maka itu juga sewa rumah, bayar, menyewa rumah, bayar. Yang tukang tarik sewa juga jangan juga terlalu ya, kalau orang bayar badahulu sewa rumah. Sudah, kalau ini terlambat sebulan bereda, ikam orang membayar badahulu, jangan ikam aja terus. Segera utang tadi jangan ditunda-tunda.
Tetapi yang menagih juga yang beisi piutang, kalau orang kada bayar seorang ay sabar. Ujar Nabi, setiap satu hari penundaan, misalnya orang berhutang 100 juta, kada kau bayar di tanggal 1 Desember, kena ajar tanggal 10 Desember, ayo jah kada apa-apa ajar, ada aja duit yang lain. Lalu penundaan itu, setiap hari penundaan maka diberi pahala sebanyak hutang yang dianu. Berarti kalau 10 hari 1 M nya dapat simpanan itu untuk yang ampun hutang. Kalau yang berhutang jangan ikam mau utang banyak pahalanya menunda, itu jangan, bayar segera kalau sudah waktunya, sudah janjinya. Ini kada dilambat-lambatkannya, kada boleh. Apalagi duit orang dihutang, ampun orang dipakai untuk bangun itu bangun kena dibayar aja. Sudah kabe izin dengan ampunnya. Duit haji dipakai untuk itu memang dibayar pang, kada mungkin kada dibayar pang itu. Cuma ampun orang kalau tuh sudah berizinkah hak orang digunakan, bayar segera kalau sudah ada. Diprioritaskan ampun orang itu. Kemudian wattaubatu minadz-dzambi idza farrata, bertobat daripada dosa kalau sudah melampaui batas, ya. Biwasni qatli ay taqaddumin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlis yaqulu rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi Abu Dawud. Jadi kalau sudah disuruh kita bertobat daripada dosa apabila sudah melampaui batas, itu juga disuruh kita bersegera, tergesa-gesa bertobat kena ajar. Jangan sekarang juga kalau orang membahas nah itu pang orang bertobat kena, kalau boleh kada sekarang ini juga kita minta ampun. Jangan bekena-kena kena malam jar kutunda, kalau pina mati sorenya. Jadi segera dengan bahwasanya Sayyidina Umar ada meriwayatkan bahwasanya kami di majelis nih Rasulullah membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali membaca bagi orang yang ada dosanya, atau kayak itu aja minta ampun segera bagi mereka yang ada dosa. Jangan bakena. Makanya di setiap saat kita, setiap sholat, assalamualaikum warahmatullah, yang pertama setelah kita baca ada bacaan ini, di bacaan ada anak tangan di sini dibaca alam nasrah, hanya kita astagfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Minta ampun terus kita kepada Allah agar dosa itu terlepas daripada diri kita, dan kita jangan sampai putus asa sampai menyatakan diri diampuni juga kah aku kada boleh itu. Jadi kita betul-betul sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosaku, dan itu jangan sampai ditunda, harus tergesa-gesa, harus segera kita bertobat, jangan sampai tertunda. Nah, ini satu riwayat. Di riwayat lain ada lagi macam lain, di samping yang 5 macam ini yang disuruh kita menyegerakan, karena tergesa-gesa tadi adalah dari pekerjaan setan, kecuali yang tadi melayani tamu, membayar hutang, apalagi menyelenggarakan jenazah tadi, bertobat, itu yang disuruh. Mengawinkan anak jangan ditunda-tunda, apalagi pertimbangan misalnya yang datang orangnya kada tapi berduit, tapi yakin kita nih akhlaknya bagus benar, nah itu jangan. Kalau perlu aja kada berduit, ikam sugih barinya duit, nah ini ikam duit lah badiaman ikam awas kam bepandir.
nah ini ku bari ikam duit, lamar anakku pakai duit itu, ini nah, tuh boleh kalau tuh kita membari ikam lamar anakku. Kalau ada duit, kenapa? Kita mementingkan keselamatan inya. Sebab kalau memang ada nantinya, ujar Nabi, ada laki-laki yang memang pantas untuk melamar anak kita, kemudian kita tunda-tunda, ada alasan macam-macam, nanti akan ada musibah yang memberi supan tuh. Maka segera akan naik kawin, akan sudah anak tadi. Macam-macam alasan, pertimbangan itu kayak sudah nikahkan macam-macam, apalagi jangan sampai karena bernikahan sampai itu hutang-hutang, menyewa gedung itu berhutang-hutang, duit itu-ituannya aja. Lalu kayak apa caranya supaya anaknya juga kada tapi pintar, ulun supan kena jar dengan kakawalan, mesti kita jangan di rumah jar kita mesti nyewa gedung, apa catering kah, itu silahkan. Kalau duit bermiliar, duit itu juga. Lalu kayak apa supaya lalu rumah digadaikan ke bank untuk acara yang itu, karena perlu duit ratusan juta. Sudah tuntung selesai perkawinan, yang diharapkan amplop. Nah itu bertawakal dengan manusia dan anak pujungan. Akhirnya tuntung berkawinan, buka amplop, hutang 200 juta di bank, amplopnya kada sampai 50 juta, hutang. Kayak pembayar usaha ini nih yang di menengah ke bawah lah yang biasa kayak itu, hati-hati. Akhirnya apa, acaranya selesai sore, seminggu setengah bulan ketemu orang, luar biasa, di sini aja dipukul orang, luar biasa. Nah acara spektakuler perkawinan ikam ini luar biasa, itu aja ditepuk orang. Acaranya 3 jam aja acaranya tuh, tapi ikam menanggungnya bertahun-tahun menanggung, belum kau bayar sewa rumah, bayar kredit di bank, utang. Nah itu kejadian pujungan, seorang menanggung penderitaan. Maka berhutang itu memang dalam keadaan betul-betul terdesak, benar hanyar kita berhutang. Kalau itu kan kada terdesak, lain ikam ada duit memilih ayu just stadion tuh, nah ikam stadion mana itu, stadion ini nah yang di Sempajani, ayo sewa situ berataan. Amun duitnya banyak, bapak di rumah duit banyak, amun duit pas-pasan seadanya. Ya kalau kayak itu jangan memaksakan diri, akhirnya menyusahkan diri seorang. Nah itu jangan sampai. Hidup disuruh sederhana, yang penting jangan sampai gara-gara persoalan-persoalan teknis saja sehingga anak kita kada jadi kawin. Dan juga kalau ada orang berdatang lawan kita, jangan diberi tarif, terserah aja berapa anunya, terserah. Karena Nabi berpesan, di antara keberkahan orang yang suami istri itu ketika isi maharnya ringan, artinya kada menyusahkan pihak laki-laki. Cuma pihak laki-laki kalau mampu, orang sugih datang kepada perempuan, ini perempuannya ini sekolahnya tinggi, akhlaknya baik, cantik, keturunannya keturunan orang baik, maka yang sugih datang tadi jangan sedikit memberi, se-MK memberi kada apa, memang disuruh. Karena di fikih itu kadar mahar itu juga berpengaruh. Kadar mahar itu bisa lebih besar adalah melihat kondisi perempuan yang dilamar itu. Cuma pada dasarnya dari pihak perempuan jangan sampai mengalihkan pihak laki-laki. Istilah uang panai kah? Jangan kerampokan orang, jangan menyusahkan. Gara-gara itu orang menyusahkan orang, jangan sampai. Itu aturan. Jadi kayak apa aja berapa anunya, terserah pian kami. Yang banyak sedikit kami terima, banyak juga kami terima, terserah pian. Nah yang dipadahi ke itu pihak laki-laki bakal-akalai
dilihat di keadaan keadaan yang dianu terserah pian, lalu mantang-mantang terserah 500.000 dibarinya duit anu itu bungul ngarannya. Artinya mun sudah orang dianu dilihat keadaannya. Nah kelihat, jangan memasang tarif karena kadada orang sugih gara-gara uang jujuran, kadada gara-gara uang jujuran. Jadi yang diutamakan bagaimana pernikahan itu terjadi. Itu yang rancak banar tuh bubuhannya bilang kada ingat diri kalau sudah anu kada ada lagi aturan Islam dibawa aturan hawa nafsu berataan sehingga menyusahkan diri ikam seorang. Itu banyak kejadian itu kada menuruti Nabi. Sekira ini dulu yang dapat ulun sampaikan, minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ikum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.